Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang di rumah masing-masing, yang rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama. Katakan sekali lagi, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkaulah yang layak untuk kami puji, kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami merasakan kasih kemurahan yang Tuhan kepada kami, pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
merupakan anugerah yang sangat besar. Karena dengan tubuh yang sehat, kami mau mempersembahkan segala persembahan kami yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan pembelaanmu setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, biar nama-Mu semakin besar di bumi ini Tuhan. Dan oh haleluya, kami dapat menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih karunia yang damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan pada sore hari ini Kau bertahta di atas pujian kami, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Kau hadir dan menjamah setiap pribadi yang ada di rumah, yang saat ini sedang mendengarkan live streaming Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera ada dan dalam sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, dan apabila masih ada kuasa jahat, kuasa roh iblis Tuhan, kami satukan hati kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usirkan segala kuasa yang bukan daripada Engkau. Biasa darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami, dan darah Kristus memberikan haleluya, berkat-Mu yang melimpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Dan kita bekerja di ladang Tuhan, selalu ingat akan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita, Tuhan yang menebus kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama sidang jemaat yang di rumah, kita akan menaikkan pujian dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, ku pasti akan diselamatkan. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Yesus, ku pasti akan diselamatkan. Ada mukjizat, haleluya, ada dalam nama Yesus. Haleluya. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, katakan ada mukjizat. Haleluya. Ada mukjizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya. Haleluya. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, ku pasti akan diselamatkan. Aku percaya pada nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, ku pasti akan diselamatkan. Ada mukjizat, ada mukjizat.
dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, katakan ada mukjizat, ada mukjizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, bagi sidang mempelai perempuannya. Sekali lagi, bagi sidang mempelai perempuannya. Haleluya. Asal percaya, ada iman, maka kuasa nama Tuhan akan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit dan menolong kita yang berbeban berat, dan keselamatan pasti ada di dalam kehidupan kita, orang-orang kepercayaannya. Ujilah aku Tuhan, agar kehidupan ini lulus dan kita dapat masuk hadirat-Nya dan kita bertemu muka dengan muka. Itulah kerinduan kami. Kita naikkan lagu Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ayat yang kedua, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ayat yang kedua, padamu Tuhan. Ayat yang kedua, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
layak kusembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu, sebab kami merasa banyak tantangan, rintangan, ujian-ujian yang harus kami hadapi hari-hari ini Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Berikanlah firman-Mu yang bisa menguatkan kami, berikan firman-Mu yang bisa menyucikan, mengubahkan hidup kami, yang bisa menolong kami semua sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan roh dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, menjamah setiap pribadi kami sesuai kebutuhan kami. Oh, firman-Mu dan perjamuan suci sanggup Tuhan untuk mengubahkan kami, untuk menolong kami, menyempurnakan kami. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu 17, penghakiman atas Babel. Penghakiman atas Babel. Saja, Wahyu 17 ini dalam susunan tabernakel menunjuk tongkat Harun. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah buah badam. Berbuah buah badam. Ya, jadi tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, yaitu buah badam, berbuah buah badam. Ya, nah ini tongkat itu tidak ada akar, tidak apa, kayu biasa, tapi bisa bertunas. Nah itu saja yang harus kita gunakan. Jadi tongkat Harun yang bertunas ini artinya suatu kesempatan. Ya, dari tongkat yang kering, tidak ada akar, tidak ada apa-apa, bisa bertunas. Artinya suatu kesempatan kemurahan Tuhan, suatu kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan yang kering rohani, bagi kehidupan yang kering rohani, mati rohani, sehingga bisa hidup kembali, bisa hidup kembali. Nah, itu saja suatu kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan yang kering rohani, mati rohani, sehingga bisa hidup kembali dan masuk aktivitas yang memuliakan Tuhan lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, masuk dalam aktivitas yang bisa memuliakan Tuhan. Ya, hanya itu hidup kita memuliakan Tuhan lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, kita harus waspada, jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya. Ya, yaitu jangan sampai kita mengalami penghukuman Tuhan. Jangan sampai kita mengalami penghukuman Tuhan. Ya, sebab menolak kemurahan, sebab menolak kesempatan dan kemurahan Tuhan. Ya, itu. Jadi jangan sampai sebaliknya. Ya, yaitu jangan sampai kita mengalami penghukuman Tuhan sebab menolak kesempatan dan kemurahan Tuhan. Menolak kesempatan kemurahan Tuhan. Mulai tidak mau. Tuhan bicara, ya, bertobat tidak mau, ibadah tidak mau. Mulai dengan tidak mau sampai tidak bisa bertobat dan tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Tidak bisa bertobat dan tidak bisa
beribadah melayani Tuhan. Nah, itu akan menuju kepada Wahyu 17 ayat 1, pelacur besar. Itu pelacur besar, ya. Ini, mari kita baca Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak. Ayat 5 itulah Babel. Pelacur besar itu perempuan Babel, gereja palsu. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah itu saja, kalau tidak mau sampai tidak bisa bertobat dan tidak bisa beribadah melayani Tuhan, maka pasti menuju Wahyu 17:1, Babel besar, pelacur besar. Nah itu ayat 5 tadi, ya. Jadi Babel besar, ayat 1 pelacur besar. Itu saja ayat, ya, Babel besar. Ayat 1, ya, itu pelacur besar juga. Babel besar atau pelacur besar, gereja palsu gitu ya, gereja palsu. Ya, itu Tuhan tolong. Apa ini tandanya pelacur besar, Babel besar, pelacur besar, gereja palsu? Yeremia 3 ayat 6 sampai 10. Yeremia 3 ayat 6 sampai 10 kita baca. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Ini sudah dinubuatkan. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Nah, ada kesempatan kemurahan kembali pada Tuhan tadi itu, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Garis bawahi, tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, garis bawahi, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Sama Israel, Yehuda tidak setia, bersundal, ya. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku. Nah ini ada kesempatan kemurahan, tapi tidak mau kembali dengan tulus hati, tapi dengan pura-pura, ya. Demikian firman Tuhan. Nah ini saja. Jadi Babel, pelacur besar, adalah orang yang tidak setia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia, ya, dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, lalu berzina, bersundal, dan meninggalkan Tuhan. Nah itu hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia, itu Babel besar, gereja palsu, pelacur besar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, kemudian berzina, bersundal, dan meninggalkan Tuhan, sehingga terpisah dari Tuhan selama-lamanya, terpisah dari Tuhan selamanya, dan binasa selama-lamanya. Itu Babel besar, pelacur besar, gereja palsu. Hati-hati, tidak setia, ya, sampai berzina, bersundal, sampai tinggalkan Tuhan, terpisah dengan Tuhan selamanya, binasa selama-lamanya. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 14. Ini keadaan kita sekarang, ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Nah, sekarang ini, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya. Keselamatan penuh, ini maksudnya, kesempurnaan, keselamatan penuh, kesempurnaan. Itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya. Waktu percaya selamat, tapi kalau Tuhan datang kedua kali, selamat penuh, itu keselamatan penuh, kesempurnaan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan
dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, ini waktu sekarang. Sekarang kita sudah masuk pada akhir zaman. Sekarang kita sudah masuk pada akhir zaman. Sekarang ini kita sudah masuk pada akhir zaman, yaitu semakin dekat dengan hari kedatangan Yesus kedua kali. Sudah semakin dekat dengan hari kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Artinya itu pertama, keselamatan penuh, kesempurnaan sudah dekat bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Nah, itu. Jadi keselamatan penuh atau kesempurnaan sudah dekat bagi gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Yang setia dan benar. Nah, itu. Kedua, sebaliknya. Nah, tadi keselamatan penuh, kesempurnaan bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia benar. Tapi sebaliknya kedua, penghukuman kekal juga sudah dekat bagi gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tetap berbuat dosa, Nah, itu. Dan tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, yang tetap berbuat dosa, tidak bertobat, dan tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan. Itu penghukuman saja. Yang tetap berbuat dosa, tidak bertobat, dan tidak setia, ya, sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu saja. Jadi pilih salah satu. Ini sudah akhir zaman, sama-sama dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat untuk kita sempurna. Kalau kita sekarang setia benar, bisa suci sempurna. Tapi kalau tidak bertobat, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tinggalkan, ya, penghukuman kekal dekat kepada kita. Ya, nah, itu gereja palsu tadi. Tidak bertobat, tidak setia, itu gereja palsu. Ya, Tuhan tolong kita. Oleh sebab itu, tadi hari sudah jauh malam, bangun. Oleh sebab itu kita harus sudah bangun dari tidur. Oleh sebab itu kita harus bangun dari tidur, sama dengan sadar, ya, sadar kembali kepada Tuhan, ya, sadar kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Sadar kembali kepada Tuhan untuk bertobat, ya, mati terhadap dosa. Nah, itu saja. Sadar kembali kepada Tuhan untuk bertobat, mati terhadap, dan melakukan aktivitas rohani. Sadar kembali pada Tuhan untuk melakukan aktivitas rohani. Yang dosa stop, mati. Kita melakukan melakukan aktivitas rohani lewat ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, lewat ibadah pelayanan yang setia dan benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Ayo sungguh-sungguh sekarang, nanti akan dibedakan siapa yang kembali bertobat melakukan aktivitas ibadah, siapa yang tidak kembali, berpura-pura kembali, tidak kembali, sama itu saja. Tidak mau bertobat, cuma di luar kelihatan baik tapi dalam tidak bertobat, ya. Tidak setia dalam ibadah. Itu beda nanti. Ada dua beda. Mari Yeremia 3 sampai 5, 12 sampai 13. Yeremia 3 sampai 5, 12 sampai 13. Mari. Sebab itu Yeremia pasal 3, ya, ayat 3 sampai 5, ya. Sebab
Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah Tuhan, ia besar, akan murka dan menaruh dendam seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Ya, pergilah menyerukan perkataan ini ke utara, katakanlah. Nah ini Israel yang jahat 3-5, tapi 12 diberi kesempatan. Pergilah menyerukan perkataan ini ke utara, katakan, kembalilah ke Israel, perempuan murtad. Demikian firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini tadi ayat 3-5 itu keadaan Israel yang begitu murtad, durhaka, dahi perempuan sundal, itu Babel. Tetapi ayat 12-13 Tuhan serukan perkataan ini, kembali ya, kembali kepadaku. 12-13 tadi ya, kembali kepadaku. Nah, itu saudara, tinggalkan dosa-dosa. Jadi ini adalah kasih Tuhan, kasih Tuhan kepada Israel dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Kasih Tuhan kepada Israel dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir, supaya keduanya kembali kepada Tuhan. Supaya keduanya kembali kepada Tuhan. Ya, itu gereja Tuhan. Bangsa kafir, bangsa Israel itu gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan, boleh ya, gereja Tuhan kembali kepada Tuhan lewat bertobat, lewat mengakui dosa-dosa dan bertobat, lewat mengakui dosa-dosa dan bertobat, kemudian lewat beribadah melayani Tuhan. Nah, ini kembali, Tuhan panggil, ayo kembali, lewat mengakui dosa dan bertobat, mati terhadap dosa, stop dosa itu, dan lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan dengan setia, benar dan berkenan kepada Tuhan, ya, dan berkenan kepada, sehingga gereja Tuhan tidak dihukum oleh Tuhan, sehingga gereja Tuhan tidak dihukum oleh Tuhan, tidak dihukum. Nah, itu malah menerima meterai. Wahyu 7 tidak dihukum, ya, malah menerima meterai Tuhan. Wahyu 7 ayat 1-7. Wahyu 7 ayat 1-7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin di bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, kalau tidak bertobat, dahi perempuan sundal, dicap Babel. Tapi kalau bertobat, dicap Tuhan. Nah ini, saudara. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000, ya, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 dan seterusnya. Ayat pasal 7, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya, sampai 8 ya, sampai 8, 1 sampai 8 itu 12.000 semua, 144.000. Kemudian ayat yang ke-9, kemudian ayat 9 mulai itu bangsa kafir. Nah ini jadi bangsa Israel asli ditambah bangsa kafir, itu gereja Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan anak domba, memakai pakaian putih dan memegang daun-daun palem
di tangan mereka. Nah ini duanya digabung. Yang 1 sampai 7 itu Israel, kemudian 9 ayat pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Nah, itu bangsa kafir itu ya. Nah, di situ. Jadi digabung. Jadi tadi kasih Tuhan untuk Israel dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir supaya gereja Tuhan kembali mengaku dosa, bertobat ya, dan kembali lewat beribadah melayani Tuhan dengan setia benar dan berkenan kepada Tuhan, supaya gereja Tuhan tidak dihukum oleh Tuhan. Wahyu 7 ayat 1 sampai 7 ditambah 9 sampai 17 malah menerima meterai Tuhan. Malah menerima meterai Tuhan. Nah, dimeterai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi milik Tuhan selamanya. Itu. Jadi malah menerima meterai Tuhan pada dahinya, yaitu dimeterai dengan Bapa, Tuhan, Anak Yesus, Anak laki-laki, Roh Kudus, Kristus, dimeterai untuk menjadi milik Tuhan selama-lamanya, sehingga tidak bisa dimeterai oleh Babel, perempuan sundal di dahi, tidak bisa dimeterai oleh Babel, gereja palsu. Itu ya. Nah, semoga kita mengerti. Meterai nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus bisa kita terima di dalam baptisan air yang benar. Meterai nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bisa kita terima di dalam baptisan air yang benar. Nah ini kalau mau kembali, sekalipun sudah kering, sudah sundal, sudah ini, tapi mau kembali kepada Tuhan, wah diterima oleh Tuhan. Tidak dihukum, malah dimeterai menjadi milik Tuhan selamanya. Tapi yang tidak mau kembali tadi, pura-pura kembali, tidak mau kembali, nah itu dimeterai Babel, menjadi Babel, perempuan Babel. Wahyu 16 ayat 19, nah itu saudara, ini yang tidak mau kembali pada Tuhan, saudara, akan menjadi perempuan Babel, gereja palsu. Nah itu, sehingga Wahyu 16 ayat 19 ke bawah, Wahyu 17 ayat 1, Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5. Mari. Ya, Wahyu 16 ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa. Saja, kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nah ini, jadi Wahyu 16-19 tadi, kalau yang kembali dimeterai Allah Tritunggal menjadi milik Tuhan. Tetapi gereja Tuhan yang tidak mau kembali, bangsa Israel dan bangsa kafir yang tidak mau kembali kepada Tuhan, tetap berbuat dosa, tetap tidak mau beribadah, maka akan menjadi perempuan Babel, menjadi perempuan Babel, Babel besar itu, ya, perempuan Babel, gereja palsu itu. Akibatnya Wahyu 16-19, Babel besar, tanda panah ya, Wahyu 16-19, Babel besar harus menerima kegeraman murka Allah. Babel besar harus menerima kegeraman murka Allah. Wahyu 17 ayat 1, Wahyu 17 ayat 1 tadi, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Duduk di tempat yang banyak airnya, tempat yang banyak airnya itu bangsa kafir, itu menguasai bangsa kafir. Jadi yang kedua ini Babel besar, pelacur besar menguasai bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Sudah mendapat kegeraman Tuhan tapi masih menguasai bangsa-bangsa lain. Ini kedua. Kemudian Wahyu
17 ayat 5. Ya, itu istilah Babel besar. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babel besar sama dengan ibu dari pelacur, dan kekejian di bumi. Ya, itu Babel besar, penuh dengan kenajisan dan kejahatan. Itu ibu dari pelacur dan kekejian di bumi, sama dengan penuh dengan kenajisan, pelacur dan kejahatan. Penuh dengan kenajisan dan kejahatan. Nah, itu sehingga pasti dibinasakan oleh Tuhan. Itu gereja palsu. Sehingga pasti dibinasakan, dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya ya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah itu, ayo ada seruan kembali. Nah, sekalipun tongkat kayu kering, mati rohani, sudah berbuat dosa, ada seruan kembali pada Tuhan. Gunakan kasih Tuhan untuk Israel, kemurahan Tuhan untuk bangsa kafir, kembali mengaku dosa, bertobat, kembali ibadah pelayanan yang benar, berkenan. Nah, kita tidak akan dicap Babel, tapi dimeterai oleh Allah Tritunggal, menjadi milik Tuhan selamanya. Gereja Tuhan menjadi milik Tuhan selamanya. Tapi kalau tidak mau kembali, ya menjadi Babel besar, gereja palsu, Babel besar yang menerima kegeraman, Babel besar yang menguasai bangsa kafir, Babel besar ibu dari pelacur, penuh kejahatan, kenajisan, kejahatan, dan pasti akan dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan selama-lamanya. Nah, puji Tuhan. Ya. Nah, ini. Jadi kita semua ini karena kasih kemurahan Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib, ada kesempatan bagi kita. Karena kasihnya dan kemurahannya, maka Yesus rela mati di kayu salib. Karena kasihnya dan kemurahannya, maka Yesus rela mati di kayu salib. Untuk menebus kita semua. Mati untuk menebus kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya. Kemudian Yesus bangkit, mati, sudah Jumat Agung kita peringati. Kemudian Yesus bangkit, Paskah kita sudah peringati. Kemudian Yesus naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga dan masih memikul pekerjaan besar, masih menanggung pekerjaan besar, yaitu Yesus naik ke surga masih menanggung pekerjaan besar, yaitu menantikan manusia berdosa untuk bisa kembali kepada Tuhan. Itu pekerjaan besar Tuhan, yaitu menantikan manusia berdosa bisa kembali kepada Tuhan untuk diselamatkan sampai disempurnakan oleh Tuhan. Untuk diselamatkan sampai disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga tidak menerima hukuman dari Tuhan, tetapi hidup kekal selama-lamanya. Sehingga tidak menerima hukuman dari Tuhan. Kalau sempurna tidak menerima hukuman, tetapi hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Nah, ini akhir zaman ya, ditunggu oleh Tuhan. Ayo kembali. Kalau mau kembali dimeterai Tuhan, selamat sampai sempurna, tidak dihukum tapi hidup kekal. Tapi kalau tidak mau kembali menjadi Babel, gereja palsu yang pasti dibinasakan oleh Tuhan. Nah, ini tugas besar Tuhan. Setelah dia mati, menyelamatkan, bangkit, naik ke surga, masih ada pekerjaan besar yang dia tanggung, yaitu menanti manusia berdosa bisa kembali pada dia, bisa selamat sampai sempurna sehingga tidak dihukum, justru mendapatkan hidup kekal bersama dia selamanya. Nah, bagaimana keadaan akhir zaman ini? Lukas 17, 25-30. Tadi di Roma 13 kita sudah berada di akhir zaman. Bagaimana keadaan manusia akhir zaman ini? Keadaan gereja Tuhan akhir zaman. Ya, Lukas 17, 25
sampai 30. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, ya, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli, menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Ini keadaan akhir zaman. Jadi keadaan manusia pada akhir zaman, sudah sama bahkan melebihi. Sudah sama bahkan melebihi dosa-dosa pada zaman Nuh dan Lot. Nah ini, jadi keadaan manusia pada akhir zaman, termasuk gereja Tuhan palsu, gitu. Keadaan manusia akhir zaman sudah sama bahkan melebihi dosa-dosa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot, sehingga sudah layak untuk dihukum oleh Tuhan. Zaman Nuh sudah dihukum, zaman Lot sudah dihukum, ini sama bahkan melebihi, ya harus dihukum. Sudah layak untuk dihukum Tuhan dengan penghukuman, ya, dengan penghukuman yang besar, ya, sampai binasa selama-lamanya. Dengan penghukuman yang besar sampai binasa selama-lamanya. Nah itu harusnya sudah dihukum. Tapi kenapa sampai hari ini belum dihukum? Tetapi mengapa sampai hari ini belum dihukum? Tetapi mengapa sampai hari ini belum dihukum? Ya, ini saja jawabnya 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 14. Mari 2 Petrus 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda, sempurna di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, jadi saya ulangi, keadaan dunia akhir zaman sudah sama, bahkan melebihi zaman Nuh, zaman Lot. Sekarang apa? Orang belum mati sudah dicor, jahat, betul, dimutilasi, macam-macam. Sudah melebihi zaman Nuh, zaman Lot. Harusnya dihukum. Tapi kok belum sampai hari ini? Bukan berarti Tuhan lalai. Ya, jawabannya karena ini semua merupakan panjang sabar Tuhan. Tetapi mengapa masih belum dihukum? Ya, saudara, karena masih ada panjang sabar Tuhan. Karena masih ada panjang sabar Tuhan. Ya, panjang sabar Tuhan yang memberi kesempatan kepada manusia berdosa untuk bertobat. Tadi ayat 9 itu, untuk bertobat. Daripada binasa lebih baik bertobat. Itu kasihnya Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, daripada manusia bertobat, manusia
binasa, lebih baik Yesus mati supaya manusia bertobat. Daripada semua manusia mati binasa, lebih baik Yesus mati sendiri di kayu salib supaya manusia bisa bertobat. Itu kasihnya Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu ya, untuk bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali pada Tuhan, ayat 9 itu. Kemudian ayat 13, nah, ayat 13 kalau sudah bertobat, mati terhadap dosa, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, yang dimana terdapat kebenaran. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, ini kedua, panjang sabar Tuhan untuk bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa, dan hidup bersuasana surga, bersuasana Yerusalem baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dunia itu dosa, hidup daging itu dosa, tapi hidup surga itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Saya hidup kerajaan surga itulah kebenaran, bukan kekayaan, kemiskinan, bukan, kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, puji Tuhan. Saya hidup dalam kebenaran. Nah, itu sampai 1 Yohanes 3 ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Sampai benar seperti Yesus benar. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran dan benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, ini saja. Setelah kita hidup benar, jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh gosip-gosip, sehingga kita bisa benar seperti Yesus benar. Nah, itu ya. Jadi lanjutnya tadi hidup suasana surga, hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran. Sesudah hidup dalam kebenaran, jangan kita disesatkan oleh ajaran palsu, oleh gosip-gosip, tetapi tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Nah, sampai benar seperti Yesus benar. Yaitu sama dengan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu ya. Jadi setelah hidup benar, jangan lagi disesatkan oleh ajaran palsu, gosip, tapi tetap pegang teguh satu firman pengajaran benar. Sehingga sampai benar seperti Yesus benar. Selamat dan diberkati oleh Tuhan, sama dengan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Itu pertama. A. B, ayat 10 dan 11 tadi, 2 Petrus 3. Ini panjang sabar Tuhan. Kalau dunia ini seharusnya sudah layak dihukum tapi belum dihukum, merupakan panjang sabar Tuhan untuk memberi kesempatan kepada kita supaya bertobat. Satu, hidup benar, pegang pengajaran yang benar, pegang teguh, kita benar seperti Yesus benar. Kedua, itulah ayat 10 dan 11. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri dan seterusnya. Ini kiamat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup, saudara. Yang kedua, B, kita harus hidup suci dan saleh. Hidup suci dan saleh. Terjemahan lama, ayat 11, terjemahan lama, hidup suci dan saleh. Saudara, hidup suci dan saleh. Nah, terjemahan lama ini lebih jelas. Oleh sebab segala perkara itu akan binasa kelak atas peri yang demikian. Bagaimanakah patut kamu melakukan dirimu di dalam kehidupan yang suci dan saleh dan beribadat. Nah, saleh itu beribadat. Kita harus hidup suci dan saleh. Saleh artinya beribadah, menghadapkan diri kepada Tuhan, sama dengan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan setia benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu beribadah melayani, ya, itu ya. Jadi ini yang kedua, kita harus hidup suci dan saleh. Saleh artinya menghadapkan diri kepada Tuhan atau beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar, ya, yang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Nah, di mana kita bisa hidup suci
dan beribadah dengan setia benar. Di mana kita bisa hidup suci, double, suci dan setia beribadah melayani Tuhan. Di mana? Ya ruangan suci. Di mana kita bisa hidup suci dan setia beribadah melayani Tuhan. Tekun beribadah melayani. Setia kan tekun beribadah. Jawabannya di ruangan suci, kandang penggembalaan. Jawabannya di ruangan suci, kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu saudara ya. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini B ya. Jadi A bertobat, B suci beribadah, itu di ruangan suci. Kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Artinya kita harus menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Nah ini saudara ya. Kita harus menjadi domba, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergembala dengan benar dan baik. Kita harus menjadi domba atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Ya. Nah, itu. Mengapa demikian? Mengapa harus tergembala dengan benar dan baik? Dikejar lagi. Tadi di mana bisa hidup suci dan setia beribadah melayani? Di mana? Ruangan suci, kandang penggembalaan. Nah, itu suci, ruangan suci dan tekun dalam 3 macam setia. Nah, itu kandang penggembalaan. Kita harus menjadi domba, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergembala dengan benar baik. Mengapa demikian? Jawabnya, mengapa kita harus tergembala dengan benar baik? Sebab, yang pertama, sebab kandang penggembalaan adalah tempat untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Kandang penggembalaan adalah tempat untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Seperti Israel, dari Goshen dia keluar dari Mesir. Nah, Goshen itu kandang penggembalaan, tempat penggembalaan. Di situ menantikan kelepasan dari Tuhan, keluar dari Mesir. Sekarang kita di situ kita menantikan kedatangan Yesus dalam kandang penggembalaan. Kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, keluar dari dunia ini untuk berada di awan permai bersama Tuhan. Nah, itu ya, pertama. Kedua, Lukas 10 ayat 3. Mengapa harus tergembala dengan benar dan baik? Lukas 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya itu saja. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sebab posisi, nah ini kedua, kenapa harus tergembala dengan benar baik? Sebab posisi gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diutus oleh Tuhan adalah seperti anak domba di tengah serigala. Anak domba di tengah serigala. Sehingga kebutuhan pokok kita adalah gembala. Kebutuhan pokok kita adalah gembala. Adalah gembala. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kalau tidak tergembala pasti diterkam oleh binatang buas. Kalau gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak tergembala, beredar-edar, pasti diterkam oleh binatang buas, pasti binasa selamanya. Harus tergembala. Sebab kita ini seperti anak domba di tengah serigala. Anak domba di tengah serigala. Sekarang ini Tuhan tolong, yang dibutuhkan apa? Gembala, hanya gembala. Itu kalau tidak tergembala pasti diterkam binatang buas, binasa selamanya. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Bagaimana bisa masuk kandang penggembalaan? Akulah pintu. Ini Fatsal 10 ini judulnya penggembalaan. Saudara, Yesus gembala kita. Gembala yang baik, penggembalaan. Nah, ini pintu, ada pintunya. Kandang ada pintunya. Itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, itu. Jadi syarat masuk kandang penggembalaan adalah melalui pintu sempit. Syarat masuk pintu kandang penggembalaan adalah melalui pintu sempit. Syarat masuk kandang penggembalaan adalah melalui pintu sempit, perobekan daging, penyalipan daging, sengsara daging karena Yesus. Nah itu pintu sempit,
sama dengan perobekan daging, penyalipan daging, sengsara daging karena Yesus. Karena Yesus. Ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Di balik pintu sempit ada padang rumput yang hijau. Di balik salib, di balik sengsara daging, ada padang rumput yang hijau. Ada padang rumput yang hijau. Nah, satu domba dapat padang rumput hijau, waduh, kelimpahan betul. Nah, sehingga takkan kekurangan aku. Sehingga takkan kekurangan aku. Sehingga takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan menjamin pemeliharaan hidup jasmani. Takkan kekurangan aku, artinya Tuhan menjamin pemeliharaan kehidupan jasmani kita sampai berlimpah, sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Itu artinya takkan kekurangan. Tuhan saja menjamin kehidupan jasmani kita secara berkelimpahan, sampai mengucap syukur pada Tuhan, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian secara rohani Tuhan menjamin kehidupan rohani kita sampai sempurna seperti Yesus, tidak bercacat celah sampai sempurna. Itulah kesucian dalam kandang pengembalaan. Harus lewat pintu sempit, harus penyalipan daging, perobekan daging, harus sengsara daging karena Yesus. Itu. Tapi di balik itu ada padang rumput, ada pemeliharaan, takkan kekurangan aku, sampai takkan kekurangan, sampai sempurna. Ya, Tuhan tolong kita. Itu yang kedua, B. Jadi panjang sabar Tuhan, saudara, merupakan kesempatan bagi kita untuk A. bertobat, B. hidup suci dan saleh, C. satu lagi 2 Petrus 3:14. 2 Petrus 3:14. 2 Petrus 3:14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. C. Kita harus mengalami pelayanan pendamaian Yesus Imam Besar. Ya, itu. Jadi kita harus mengalami pelayanan pendamaian, panjang sabar Tuhan itu, supaya kita mengalami pelayanan pendamaian Yesus Imam Besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Pelayanan pendamaian. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Pelayanan pendamaian Yesus Imam Besar yang duduk di sebelah kanan takhta. Yaitu pertama, doa penyautan. Doa penyautan. Itu pelayanan pendamaian. Doa penyautan. Seperti Imam Besar itu, Imam Besar Harun dulu 1 tahun 1 kali masuk ke ruangan Maha Suci, membawa dupa, membawa darah. Dupa itu doa penyautan, darah itu percikan darah. Dua ini yang dibawa. Ini pelayanan pendamaian. Harus ada dupa, harus ada darah. Dupa itu doa penyautan dari Yesus Gembala Agung. Saya sudah katakan menarik dari atas. Nah, Yesus dari takhta surga berdoa untuk menarik kita ke atas. Itu menarik ke atas, menarik hamba Tuhan, domba-domba hamba Tuhan pelayan Tuhan ke atas, ditarik. Nah, kemudian doa penyautan gembala manusia di dunia untuk menjunjung domba-domba hamba Tuhan, menjunjung domba-domba. Nah, sehingga posisi domba hamba Tuhan pelayan Tuhan yang tergembala adalah safe, adalah saudara, adalah kuat. Sebenarnya tidak mungkin jatuh dalam dosa-dosa, dalam puncak dosa, dalam ajaran palsu. Tidak mungkin jatuh, karena dijunjung, karena ditarik. Nah, saudara, itu. Tetapi kalau masih ada domba yang jatuh dalam dosa, domba hamba Tuhan pelayan Tuhan yang sudah tergembala, tetapi jatuh dalam dosa, jatuh dalam ajaran palsu, gosip, karena
keinginan dagingnya sendiri, karena salahnya sendiri, mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Sebenarnya sudah safe, sudah kuat, dijunjung, ditarik, gak mungkin jatuh lagi. Tapi kalau masih ada domba hamba Tuhan pelayan Tuhan yang sudah tergembala tapi masih jatuh dalam dosa, jatuh dalam ajaran palsu, gosip, karena salahnya sendiri, karena mengikuti keinginan dagingnya, bahkan hawa nafsu dagingnya. Nah, hati-hati ya, Tuhan tolong, karena faktor dalam itu keinginan dagingnya. Tuhan tolong kita semuanya. Itu pertama, doa penyautan. Kedua, percikan darah. Ini pelayanan Yesus imam besar, yaitu pertama doa penyautan, yang kedua percikan darah. Percikan darah sama dengan sengsara daging bersama Yesus. Karena Yesus sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging bersama Yesus, sengsara daging karena Yesus, sengsara daging tanpa dosa. Tanpa dosa. Ya, nah, ini jangan ragu-ragu kita masuk percikan darah. Jangan ragu-ragu seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk mengalami percikan darah. Penderitaan tanpa dosa, penderitaan karena Yesus, penderitaan karena bersama Yesus. Jangan ragu, jangan ragu. Kenapa? Di balik percikan darah ada Shekinah Glory. 1 Petrus 4, 12, 14. Karena di balik percikan darah ada Shekinah Glory. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Mari kita baca. Ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, Shekinah Glory, yaitu roh Allah ada padamu. Sekarang roh kemuliaan, dulu Shekinah Glory, sinar kemuliaan. Itu sudah ya, sama itu. Jadi jangan ragu-ragu masuk percikan darah, sebab di balik percikan darah ada Shekinah Glory, ada roh kemuliaan yang bisa kita miliki, yang bisa kita alami, yang bisa kita alami dan kita miliki. Nah, sebab di balik percikan darah ada Shekinah Glory, ada roh kemuliaan yang bisa kita alami dan kita miliki. Kita alami dan kita miliki. Nah, itu roh kemuliaan. Saudara ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini kegunaan Roh Kudus, kegunaan Shekinah Glory, roh kemuliaan atau Roh Kudus bagi tongkat yang kering, yang mati. Tongkat Harun itu kayu yang kering, tidak ada akarnya, tidak ada, mati, tapi bisa bertunas, berbunga. Nah, itulah Roh Kudus, karena dia ditaruh di hadapan Tuhan semalam-malaman, ditaruh di hadapan Tuhan, mengalami urapan Roh. Nah, ini kalau kita mengalami pelayanan imam besar, ada doa penyautan, ada percikan darah, kita memiliki Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus, kegunaan Shekinah Glory, roh kemuliaan Roh Kudus adalah membuat tongkat yang kering dan mati menjadi bertunas, berbunga dan berbuah. Ini jaga tongkat yang kering, yang mati bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo sungguh-sungguh bertunas dulu. Bertunas sama dengan hidup. Hidup. Nah, kalau kita tanam sesuatu ada hijau-hijau muncul, wah hidup, wah berhasil kita. Nah, itu bertunas namanya. Iya toh? Atau ketela pohon tancap. Nah, berapa hari kita lihat, ada sudah hijau. Nah, hidup itu. Tapi kalau terus udah ada. Jagung tanam, biasanya dikapas dulu. Kalau masih sekolah dikapas, tanam. Ada, wah hijau, wah senang. Tapi kalau kok udah ada, ya sudah busuk, hancur. Nah, itu. Kalau sudah ada tunas, hidup. Nah, itu. Jadi bertunas sama dengan hidup.
Roh Kudus menghidupkan kita. Daging mati, Roh Kudus menghidupkan kita. Roma 12 ayat 11. Roma, saudara, Roh Kudus menghidupkan kita. Artinya hidup benar, hidup suci. Kemudian ditambah Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Jadi itu Roh Kudus. Hidup Roh Kudus menghidupkan kita. Artinya Roh Kudus membuat kita hidup benar, hidup suci. Kemudian Roma 12:1, Roh Kudus membuat kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi hidup benar, hidup suci, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Wow, puji Tuhan. Ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7. Ini adalah saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang saudara yang bagaikan nyala api. Dan tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikatnya menjadi badai dan pelayannya menjadi nyala api. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup benar, hidup suci, setia berkobar dalam ibadah pelayan kepada Tuhan, itu sama dengan nyala api. Nyala api, Ibrani 1 ayat 7, nyala api. Wahyu 1:14, mata Tuhan bagaikan nyala api. Wahyu 1:14, kepala dan rambutnya nya besar Tuhan putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya nya besar Tuhan bagaikan nyala api. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia berkobar, benar, suci, setia berkobar sama dengan nyala api. Mata Tuhan sama dengan nyala api. Nyala api sama dengan nyala api, berarti pelayan Tuhan yang benar, suci, setia berkobar sama dengan mata Tuhan. Pelayan mata Tuhan sama dengan biji mata Tuhan sendiri. Biji mata Tuhan sendiri. Artinya biji mata Tuhan sendiri, kesayangan Tuhan sendiri. Biji mata itu kesayangan Tuhan sendiri. Sehingga mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara jasmani. Satu butir pasir tidak boleh masuk. Mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara jasmani, secara langsung di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Dilindungi, dipelihara, jasmani. Itu biji mata. Secara rohani, biji mata tidak pernah kering. Wah, kalau kering tidak bisa terbuka. Wah, lengket semua. Tidak boleh kering biji mata itu. Ya, secara rohani biji mata tidak pernah kering. Tidak pernah kering rohani. Dipelihara Tuhan sehingga kita tidak pernah kering rohani. Selalu puas, selalu basah, puas, selalu puas, mengalami kepuasan rohani sehingga bisa bersaksi kepada yang lain. Sehingga bisa menjadi saksi Tuhan. Bisa mengucap syukur, selalu mengucap syukur dan selalu bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Itu biji mata. Ayo, biar kita tongkat kering. Hari ini mungkin, wah saya berbuat dosa. Saya berbuat puncak dosa, tontonan yang tidak baik. Saya tonton semua. Tuhan, saya terikat ini, terikat itu. Tolonglah saya Tuhan. Ayo, dipanggil, kembalilah, kembali. Tongkat kering, mati. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang kering rohani, mati, kering jasmani, mati semua. Ayo kembali pada Tuhan. Gunakan panjang sabar untuk bertobat, untuk hidup benar, saudara, dan pengajaran, pegang teguh pengajaran benar, dan untuk diperdamaikan, mengalami pelayan, juga suci dan beribadah, digembalakan sampai mengalami pelayanan imam besar. Dijunjung, ditarik oleh Tuhan. Doa penyautan. Kedua, percikan darah dan dupa. Itu saku percikan darah. Yang kedua, yang pertama dupa, kedua percikan darah. Jangan ragu menderitakan, apalagi menderita untuk membuang dosa. Jangan ragu, sudah buang. Itu penderitaan karena Yesus. Ada roh kemuliaan. Biar tongkat kering hidup kembali. Hidup rohani puas, hidup jasmani dipelihara. Puas,
selalu mengucap syukur, menjadi saksi Tuhan, bukan gosip dan lain. Kedua, bertunas, indah. Bertunas itu sama dengan indah. Berbunga, bertunas dan hidup. Berbunga sama dengan indah. Artinya, kalau pohon-pohon berbunga itu wah indah sekali. Artinya, Roh Kudus sanggup memberikan karunia Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memberikan karunia Roh Kudus untuk menentukan jabatan pelayan. Karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus untuk menentukan jabatan pelayanan, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu Roh Kudus memberi karunia. Karunia menentukan jabatan. Nah, kita punya karunia jabatan, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Wah, puji Tuhan. Bukan dipersulit. Wah, saudara, pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sudah kuliah setiap hari masih harus latihan kur, harus ini. Bukan dipersulit, bukan disiksa, tetapi diperindah pakai jubah indah. Karunia dan jabatan itu jubah indah Yusuf. Kita memakai jubah indah sehingga semua menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Ayo, kering jadi hidup, hancur jadi indah pada waktunya. Semua berhasil dan indah pada waktu itu. Roh Kudus menolong kita. Terakhir, berubah. Roh Kudus mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ayat 14, 1 Petrus 12 ayat yang ke-14. Ini ya. Ayo, ini berubah. Berbuah. 1 Petrus tadi ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada pada. Dinista tapi bahagia. Kuat, teguh hati. Nah, biasanya kalau dipuji baru bahagia. Dinista bahagia. Diapakan bahagia. Itu namanya kuat, teguh hati. Manusia baru itu kuat, teguh hati. Tetap merasa bahagia di tengah penderitaan. Itu kuat, teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetapi merasa bahagia di tengah penderitaan karena Tuhan. Itu kuat, teguh hati. Ayo, saudara, menghadapi apapun bahagia aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saya, terima kasih. Bahagia di tengah penderitaan karena Yesus, kita bahagia. Itu kuat, teguh hati. Oh, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya, saudara. Nah, itu kalau kita kuat, teguh hati, saudara. 1 Tawari 28:20, 1 Tawari 28:20. Mari, kalau kuat, teguh hati, saudara, semua selesai. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan, teguhkan hatimu, lakukanlah itu, jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kuat, teguh hati, Tuhan beserta, sehingga semua masalah yang mustahil selesai. Wah, pekerjaan Bait Allah Salomo itu luar biasa, betul. Kalau pernah ke sana, lihat batunya, wah luar biasa, saudaraku. Dan saya berpikir, wah dulu nggak ada katrol, mungkin nggak ada apa, kok bisa ya? Itu pekerjaan Tuhan, Roh Kudus yang menolong. Selesai semua yang mustahil, selesai pada waktunya. Sampai pembangunan rumah Allah rohani selesai juga. Jika Yesus datang kedua kali, pembangunan tubuh Kristus selesai. Artinya kita diubahkan, Roh Kudus mengubahkan kita sempurna seperti Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Sorak-sorai haleluya, perjamuan kawin anak domba. Firdaus 1000 tahun damai. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayo, siapa yang merasa hanya tongkat kecil, kayu kecil. Tongkat tidak mungkin besar, kecil.
tongkat. Itu ya, pas ukurannya. Tapi mati, kayu mati. Tidak ada harapan. Tinggal menunggu rapuh, hancur, binasa. Itu tongkat. Kita semua manusia berdosa hanya tongkat. Tanpa akar pertobatan, tanpa apa. Hanya mati, kering, mati, binasa. Hancur, binasa. Tapi kalau mau kembali kepada Tuhan. Dulu tongkat Harun ditaruh di hadapan Tuhan. Sekarang kembali pada Tuhan. Ayo gunakan panjang sabar Tuhan untuk bertobat, hidup benar, suci, beribadah. Sampai mengalami pelayanan imam besar. Ada dupa, doa penyautan, banyak berdoa juga. Dan ada darah, percikan darah. Roh kemuliaan, Shekinah glory, Roh Kudus ada pada kita. Itu yang membuat tongkat yang mati bisa bertunas hidup. Hidup jasmani, hidup rohani dipelihara oleh Tuhan. Bertunas, berbunga, indah, berhasil indah. Dan berbuah, kuat, teguh hati. Apapun akan dihadapi bersama Tuhan. Tuhan beserta. Tuhan menyelesaikan semuanya. Sampai sempurna seperti Dia. Puji Tuhan. Ini korban Kristus ada pada kita. Perjamuan suci itu sumbernya segala sesuatu. Dia melakukan itu untuk bisa tongkat yang kering bisa bertunas, berbunga, berbuah. Inilah korban Kristus. Kita nikmati, kuat, teguh hati di dalam Dia. Puji Tuhan. Kita menyanyi, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ada yang sudah merasa kecewa, merasa lemah, kuatkan. Ya, ayo. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya Yesus. Banyak penderitaan, pencobaan kami hadapi. Kuatkan Roh Kudus, tolong kami semua. Biar ribut keras datang, ada yang mau mengangkat dua tangan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami tongkat kering, mati Tuhan, oleh dosa-dosa, oleh keinginan daging Tuhan. Oh haleluya. Oleh pencobaan-pencobaan kami sering bimbang ragu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Oh haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Oh Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus kuatkan, teguhkan kami. Haleluya. Tetap bertahan mengikut melayanimu, menang bersamamu Tuhan. Sampai kesempurnaan, sampai Yerusalem baru, kekal selamanya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami semua sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Sekarang
kami akan menerima perjamuan suci yang sudah disiapkan. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, tangan Roh Kudus. Oh, sanggup mengubahkan kami menjadi kuat teguh hati, sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita persiapan perjamuan suci, kita nyanyikan dengan kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri, letakkan di dada, biar ribut keras datang. Kalau terlalu keras badai itu, eratkan di dada. Sekali lagi, biar ribut keras datang, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan, teguhkan saya Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami mengalami apapun hari-hari ini, sampai menang bersamamu, sampai sempurna bersamamu Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai darah Yesus. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Tangan Roh Kudus, tangan Tuhan, yang bukan cuma menyembuhkan kita, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak, bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada tidak damai, ada apa, ketakutan, semua letakkan tangan kiri di dada. Serahkan kemustahilan, serahkan kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan sampai di dunia ini saja, tapi sampai di awan permai nanti, sampai di Yerusalem baru bersama keluarga masing-masing. Di mana suami kita, di mana istri, anak, orang tua, kakak, adik, abang, semuanya doakan jangan ketinggalan saat Tuhan datang. Semua ada di awan yang permai bersama Dia, bersama kita selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Ya Allah, pegang kami sekeluarga, pegang seluruh jemaat Tuhan, jangan lepaskan kami sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Berkatilah sidang jemaat di Mojokerto bersama gembala dengan berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga Tuhan. Merasa suasana firdaus di dalam Engkau, ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu Tuhan. Pengorbanan-pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong pembangunan di Mojokerto, Engkau berkati, buka jalan, Kau mulai dengan baik, Kau selesaikan dengan sempurna. Pakai sidang jemaat semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, bukakanlah firman-Mu selalu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name I